Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Money Talks bersama saya Dina Gurning langsung dari LPS Financial Festival 2025 yang diadakan di Kota Surabaya. Dan saat ini sudah bersama dengan kami narasumber pilihan, yaitu Bapak Hermansyah Herudin selaku Kepala Kantor Persiapan Program Restrukturisasi Perbankan dan Hubungan Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Herman? Baik? Baik. Luar biasa. Mbak Dina, apa kabar? Baik. Terima kasih atas kehadiran dan juga waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Herman, mungkin boleh dijelaskan tahun ini, tahun 2025 bisa dikatakan sekitar 20 tahun LPS berdiri. Mungkin 21 tahun berdasarkan undang-undang, tapi secara beroperasi 20 tahun. Kira-kira apa saja hal-hal penting, kemudian indikator-indikator penting yang sudah berhasil dicatatkan oleh LPS selama menjalankan program penjamin simpanan di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Dina atas pertanyaannya. Ya, yang pertama dan utama, sejak LPS didirikan tahun 2004 dan mulai beroperasi pertama kali di tahun 2005 ya, kita sudah menangani bank-bank gagal di Indonesia, dan yang paling penting adalah membayar klaim penjaminan simpanan. Jadi sebenarnya pembayaran klaim penjaminan simpanan ini adalah mengembalikan hak masyarakat penabung ya, gitu, yaitu simpanannya dia di bank gitu. Jadi sejak kami beroperasi tahun 2005 sampai saat ini, itu LPS sudah mengembalikan atau membayarkan klaim penjaminan simpanan kepada nasabah bank gagal ada sekitar 142 BPR ya, selama periode tersebut, dan satu bank umum yang pada situ juga dilikuidasi ya. Nah itu kita semua sudah bayarkan klaim penjaminan simpanannya. Jadi artinya ya berapapun kalau lihat dari jumlah banknya ya, jumlah BPR yang gagal maupun pada saat itu ada satu bank yang dilikuidasi, sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah perbankan Indonesia kan ya jauh ya gitu. Orang kadang lihat ada total dari LPS berdiri sampai sekarang 142 gitu. Tapi coba lihat di kita total bank itu ada 1.600-an. Ada 105 bank umum dan 1.514 BPRS ya gitu. Jadi jumlah itu kalau dibandingkan dengan jumlah bank yang ada itu masih sangat kecil. Yang kedua, ya klaimnya mayoritas sudah dibayarkan oleh LPS karena memang ada klaim yang tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan ya, syaratnya mungkin yang dikenal dengan 3T, tetapi mayoritas itu layak bayar dan LPS membayarkannya dengan cepat. Nah itu menurut kami adalah salah satu pencapaian yang patut dibanggakan dan disyukuri ya, karena dengan demikian masyarakat dapat mendapatkan kembali uangnya dan tetap setia untuk dapat menabung di bank ya, dan tetap percaya menabung di bank, dan dengan mereka menabung itu dengan secara langsung mendukung perekonomian juga. Itu yang pertama. Yang kedua, LPS dalam perjalanannya yang dulu kita hanya fokus sebagai paybox, artinya sebagai pembayar aja kalau ada bank gagal, kemudian kita bayarkan kembali simpanannya, kemudian kita jual aset bank gagalnya gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kita terus bertransformasi seiring dengan amanat yang diberikan kepada LPS itu terus meningkat ya sesuai undang-undang. Yang pertama kan undang-undang kita kan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Nah, pada saat undang-undang tersebut kita masih paybox ya tadi ya, bank pembayar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tahun 2016 kita diperkuat lagi, kita menjadi loss minimizer. Pada saat itu kita tidak hanya opsinya itu likuidasi lalu kita bayar klaim penjaminan simpanannya atau penanaman modal sementara ya, tapi kita juga bisa melakukan metode-metode lain seperti purchase assumption, yaitu kita bisa menggunakan bank lain yang di industri untuk bisa mengambil gitu ya kewajiban dan aset bank gagal gitu, itu purchase assumption. Yang lain juga kita bisa juga melakukan bridge bank, jadi kita membentuk bank sementara ya, bank sementara gitu, atau kita sebut bank perantara untuk melakukan penanganan terhadap bank gagal tadi. Itu selain kita tetap mempunyai dua opsi yang lain tadi, yaitu membayar klaim penjaminan simpanan dan likuidasi serta penanaman modal sementara. 2016. Jadi kita sudah transformasi menjadi loss minimizer. Kemudian berikutnya tahun 2024 dengan Undang-Undang P2SK ya, tahun 2023 ya, dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 atau Undang-Undang P2SK itu kita diperkuat kembali dengan beberapa kewenangan ya, sehingga dalam penanganan bank kita sudah bisa masuk lebih awal gitu, sehingga nanti pada saat bank itu masuk ke dalam pengampuan resolusi oleh LPS, maka biaya yang kita keluarkan juga bisa lebih minimal dan bisa lebih efektif, sehingga
berapapun bank yang diamanatkan pada LPS untuk dibayar klaimnya itu tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Jadi masyarakat aman untuk nabung di bank. Dan istilahnya sekarang kita sudah mendapatkan mandat yang tertinggi ya sebagai risk minimizer. Jadi risk minimizer itu adalah mandat yang paling kontemporer lah ya di dunia penjaminan simpanan di kancah global atau internasional. Jadi LPS sekarang sudah setara lah ya dengan penjaminan simpanan di negara-negara maju seperti di Amerika FDIC, kemudian di Kanada CDIC, dan juga di Korea Selatan KDIC. Jadi kita udah di level yang sama dengan mereka risk minimizer. Selain itu, kita juga diberikan amanat tambahan untuk menjamin polis asuransi jiwa di industri asuransi nanti mulai tahun 2028. Ini yang sedang menjadi highlight dan juga menjadi PR besar bagi LPS sendiri begitu ya, menuju ke tahun 2028, sebuah tanggung jawab yang besar dan juga tanggung jawab yang baru. Tapi mereview jawaban Anda, penjelasan Anda tadi, yang menarik yang saya temukan adalah berkaitan dengan risk minimizer. Ini sebuah istilah yang sangat menarik begitu di industri atau di kondisi lembaga penjamin simpanan. Kira-kira selama menjalankan tugasnya, LPS sendiri menemukan peluang dan juga tantangan seperti apa sih untuk menjamin simpanan di perbankan, sekaligus juga mungkin sebagai anggota KSSK yang juga bertugas untuk mengevaluasi kondisi sektor keuangan juga secara makro di dalam negeri. Baik, ya, dari tantangan ya saya pikir ya sama dengan tantangan yang dihadapi oleh negara lain ya, bahwa saat ini tantangan terbesar bagi kita semua itu adalah global headwinds ya. Global headwinds baik yang berasal dari perang dagang jilid 2 maupun misalnya dari risiko tensi di geopolitik di Timur Tengah. Namun demikian ya, saya pikir di luar tantangan tersebut, LPS dengan adanya mandat baru di Undang-Undang P2SK sebagai risk minimizer, sekarang kita bisa lebih kuat ya, wewenang kita lebih besar untuk bisa melakukan cara-cara dalam penanganan bank sehingga kita bisa meminimalisir risiko bagi standarisasi keuangan. Jadi meskipun global headwinds mungkin barangkali sekarang banyak didiskusikan gitu ya, tapi saya pikir itu kita tidak perlu terlalu khawatir, meskipun tetap harus waspada. Selain karena fundamental ekonomi Indonesia yang kuat didorong oleh domestic demand yang besar gitu ya, di kita juga jaring pengaman sektor keuangan sudah lengkap. Kalau di Indonesia itu penjaga jaring pengaman sektor keuangan itu ada 4 ya. Kalau dikenalnya juga lembaga anggota KSSK ya, Komite Stabilitas Keuangan. Ada Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan regulator makroprudensial, kemudian ada OJK sebagai regulator industri keuangan, industri jasa keuangan ya, dan LPS sebagai lembaga resolusi dan penjamin. Tidak hanya simpanan, tapi nanti 2028 adalah penjamin polis asuransi. Nah, jadi Undang-Undang P2SK sendiri itu memberikan kita peluang ya untuk lebih agile, lebih adaptif menghadapi berbagai headwinds yang ada. Dan headwind ini selalu ada gitu ya. Kalau kita setiap tahun, saya sebagai ekonom juga setiap tahun tuh pasti ada risiko global, selalu ada, cuma berubah bentuk aja. Berubah. Jadi di doesn't really matter, yang paling penting adalah bagaimana LPS ini bersama-sama dengan industri keuangan gitu ya, terus meningkatkan kolaborasi dan juga didukung oleh infrastruktur peraturan perundangan yang jauh lebih lengkap saat ini. Itu peluang yang kita bisa raih. Dan selain itu peluangnya, kalau kita lihat memang inklusi keuangan di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih banyak ruang untuk terus ditingkatkan. Jadi artinya walaupun perbankan kita saat ini sudah asetnya sudah besar sekali gitu ya, kalau dibandingkan GDP mungkin sekitar 10% lebih mungkin ya, peluangnya masih gede lagi, lebih besar lagi, terutama karena pertama jumlah penduduk kita kan termasuk 4 besar ya, yang paling banyak, 275 juta lebih. Dan dari sisi demografi kita itu sekarang mayoritas di usia muda. Sebentar lagi Gen Z ini lulus kuliah lalu masuk dunia kerja. Nah, mereka punya penghasilan, kemudian ini yang bisa terus digali oleh industri perbankan dan industri keuangan non-bank termasuk asuransi untuk bisa terus tumbuh gitu ya. Dan saya pikir peluang ini yang harus digali, dikawal dengan jaring pengaman sektor keuangan tadi yang membuat mereka tetap bisa tumbuh tapi dengan stabil.
Tadi Anda menyebutkan, yang menarik adalah sebenarnya setiap tahun itu yang namanya tantangan ekonomi, baik secara global, baik secara domestik sebenarnya selalu ada. Tapi sampai saat ini di tahun 2025 yang sebenarnya bisa dikatakan bahwa tahun yang juga masih cukup menantang, bawaan dari tahun 2024 bisa dikatakan begitu ya. Tahun 2024 kita sudah mengalami krisis geopolitik dan lain sebagainya, kemudian juga ada perang militer dan lain sebagainya. Kira-kira di tahun 2025 ini evaluasi dari BPR dan juga BPRS yang sudah dilikuidasi oleh LPS, mungkin boleh disebutkan jumlahnya berapa dan kira-kira bagaimana elaborasinya? Kalau kami melihat industri BPR dan BPRS ini industrinya semakin baik ya. Jadi kalau kita lihat tahun ini kita yang ditangani LPS itu baru 2 BPR ya. Baru 2 satu ya? Di Sumatera Utara, satu di Jawa Timur gitu. Dan size-nya juga tidak terlalu besar gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu yang ada sekitar 20 ya, tahun ini saya pikir sih jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi menurut kami gitu ya di LPS ya kita jangan melihat jumlah yang ditutup ya, tapi Betul. secara general kita coba lihat dari sisi lain gitu. Suatu industri itu wajar selalu ada yang kuat, ada yang barangkali masih harus struggling gitu ya. Nah kalau misalnya di industri perbankan, kalau misalnya yang struggling ini, yang mereka bisa menjadi kuat gitu ya, mereka tetap bertahan di industri perbankan, tetapi yang akhirnya tidak beruntung terus kemudian bisa harus ditutup gitu ya. Nah itulah yang kemudian ditangani oleh LPS. Jadi kalau saya bisa mengutip salah satu paper ya, paper ilmiah, ditulisnya adalah bahwa resolusi bank itu kayak katarsis. Jadi katarsis itu pemurnian lah gitu. Jadi kalau kita ngelihat LPS membayar klaim penjaminan simpanan karena ada bank gagal gitu, kita bisa melihat dari sisi yang lain, artinya ini industri sedang diperkuat. Karena yang tadi tidak berhasil untuk survive dalam kompetisi, maka kita selesaikan, kita keluarkan dari industri, kita tangani dengan baik, lalu nasabah uangnya dikembalikan oleh LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank, dan mereka bisa ikut lagi ke industri perbankan yang gitu, nabung lagi, percaya pada bank lain yang masih sehat. Sehingga sebenarnya itu memperkuat industri perbankan. Dan mencerminkan inklusi yang cukup baik berarti exactly, di Indonesia. Gitu, exactly. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan juga, dan kita juga sudah tahu bahwa setiap tahunnya juga wewenang dan juga kedaulatan dari LPS ini terus ditambah, terutama di tahun 2028 tadi sudah disebutkan tanggung jawab yang besar dari Undang-Undang P2SK berkaitan dengan mandat baru, yaitu penambahan 2 metode resolusi dan juga penanganan bank gagal melalui purchase and assumption dan juga bank perantara atau bank bridge yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sisi lain juga ada satu lagi berkaitan dengan tanggung jawab berkaitan dengan asuransi jiwa begitu. Kira-kira menuju ke mandat-mandat baru ini, apa akhirnya komitmen-komitmen yang sudah dilakukan mulai di tahun 2025 ini, dan juga kira-kira apakah ada penambahan SDM Pak? Karena ini merupakan 3 mandat yang cukup besar tanggung jawab. Ya, of course ya. Jadi sejak Undang-Undang P2SK ditetapkan tahun 2023, LPS langsung ibaratnya kita langsung mempersiapkan dengan sangat intensif ya program penjaminan polis ini, karena meskipun dari 2023 sampai 2028 itu 5 tahun, tapi itu waktu yang tidak panjang menurut kami ya gitu. Oleh sebab itu kita dari 2023 sampai saat ini terus meningkatkan intensitas ya untuk mempersiapkan program ini. Salah satunya tadi yang disebutkan Mbak Dina betul, kita menambah SDM gitu ya. Jadi total SDM kita lakukan perekrutan. Pertama kita lihat orang internal kita ada nggak yang berbackground asuransi, lalu segera kita isi untuk di Direktorat Penjaminan Polis gitu, baik di bagian surveillance-nya, bagian data gitu ya, kemudian di bagian pemeriksaan sampai ke klaimnya gitu ya, dan likuidasi gitu ya. Jadi itu sudah kita siapkan pertama dari internal, lalu sisanya kita rekrut gitu. Kita rekrut dari luar, terutama yang dari industri yang sudah punya pengalaman di industri asuransi. Jadi kita rekrut, kemudian meskipun belum berjalan, tapi kan banyak sekali yang harus disiapkan. Terutama infrastruktur yang berkaitan dengan pengaturan, mulai dari pengaturan yang sifatnya general sampai yang pengaturan levelnya teknis gitu. Jadi hopefully nanti 2028 Januari kita sudah bisa jalan gitu ya. Oke, so far bersama dengan para stakeholder berkaitan dengan tanggung jawab di sektor perasuransian ini bagaimana? Ya, kita juga melibatkan stakeholders ya dalam perjalanan kami mempersiapkan program penjaminan polis secara intensif, karena mereka itu adalah bagian penting dari persiapan LPS untuk mempersiapkan hal yang sangat penting ini gitu. Jadi
berbagai stakeholder kami libatkan, baik regulator yaitu teman-teman OJK ya, di OJK pengawasi KNB gitu ya, dan regulator KNB kita libatkan, kemudian juga para ahli asuransi, praktisi asuransi kita libatkan juga, kita lakukan berbagai FGD, mempelajari bagaimana sih industri asuransi ini bekerja, jadi para praktisi industri asuransi termasuk asosiasi industri asuransi, baik tadi industri asuransi jiwa maupun industri asuransi umum gitu. Karena dua industri ini kan yang paling besar ya di dalam industri asuransi kita gitu, jiwa dan umum gitu. Jadi kita melibatkan baik AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, maupun AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, gitu. Persiapan-persiapan yang Kita sudah dilakukan. Terus komunikasi secara intensif dengan Di waktu yang sebenarnya tidak terlalu Di waktu panjang. sebenarnya tidak terlalu panjang. Cukup pendek begitu, dengan Ya. tanggung jawab dan mandat yang cukup. Oleh sebab itu setiap tahun kita punya milestone yang kalau bisa kita siapkan lebih banyak dari apa yang ada di milestone, karena Iya. kita nggak mau nanti tahun 2008 Januari itu ternyata masih ada yang ketinggalan Iya. gitu untuk bisa dijalankan. Oke, baik. Ini karena kita momennya cukup tepat begitu, kita pada saat ini sedang berada di LPS Financial Festival 2025, pasti ini kan bicara berkaitan juga dengan inklusi dan juga literasi keuangan. Terutama kalau kita lihat memang kebanyakan masyarakat yang datang ini adalah unsur mahasiswa, seperti yang sudah Pak Herman sebutkan, adalah calon-calon usia produktif begitu. Iya. Saya ingin